Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Breman Atenaya. Saudara Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa merombak arah kebijakan fiskal atau postur APBN 2026. Target pendapatan dan belanja naik, dampaknya defisit APBN juga ikut naik. Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa belum berhenti memberikan gebrakan. Berbagai manuver dilakukan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto. Arah APBN 2026 pun dirombak total. Setelah memindahkan uang negara ke perbankan, Purubaya menaikkan angka yang ada dalam postur APBN, mulai dari pendapatan negara, belanja pemerintah, pusat dan daerah. Yang paling terlihat dari perombakan ini adalah dampaknya ke defisit APBN yang naik dari era Sri Mulyani 2,48% jadi 2,68% PDB. Menteri Keuangan Purubaya mengklaim perubahan ini tidak berbahaya bagi keuangan negara. Untuk daerah, iya. Sesuai dengan apa masukan dari daerah. Untuk kita itu penting karena untuk dalam jangka pendek untuk menjaga stabilitas sosial dan politik daerah. Dan walaupun total dana daerah yang turun dibanding tahun lalu, cuma ada 1.300 triliun belanja pusat yang dibelanjakan di daerah. Jadi manfaat ke daerahnya nggak akan berkurang. Artinya dominasi pergerakan ekonomi daerah, Pak Menteri boleh diulang Pak, APBN ke daerah nggak berkurang. Apalagi nanti saya akan paksa dan monitor belanja daerah jangan sampai terlambat seperti sebelum-sebelumnya. Yang buat defisitnya Pak? Yang defisitnya tadi? Defisitnya Pak? 2,68% kan? Itu apa nanya apa bahaya apa enggak? Itu nggak apa-apa, itu masih di bawah 3% dan diperlukan untuk nanti menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Jadi nggak usah sampai tetap hati-hati. Badan Anggaran DPR sementara ini sepakat dengan rencana Menteri Keuangan dan berencana membawanya ke rapat paripurna. Postur APBN yang disepakati dalam Badan Anggaran, sebagaimana saya sampaikan tadi, yang pertama penerimaan negara dari 3.147 menjadi 3.153, artinya ada kenaikan kebutuhan terhadap transfer daerah besar. Maka terjadi penyesuaian terhadap apa? Terhadap defisit. Defisit yang awalnya diperkirakan 2,48, kita sepakati bersama pemerintah dan Badan Anggaran DPR menjadi 2,68. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto ambisius menekan defisit APBN hingga mencapai titik nol di tahun 2027 atau 2028. Caranya, efisiensi belanja. Kami akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini kita ingin tekankan sekecil mungkin. Dan adalah harapan saya, adalah cita-cita saya untuk suatu saat, apakah dalam 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali. Dalam 2 pekan terakhir, setidaknya ada 5 gebrakan Purubaya sebagai Menteri Keuangan. Yang pertama, tarik uang di BI pindah ke Himbara 200 triliun rupiah, menaikkan defisit APBN ke 2,68%, kebijakan tarif cukai rokok dan berantas rokok ilegal, menolak teks amnesti berulang, tarik dana MBG yang nganggur, dan patroli ke kementerian. Langkah atau taktik Menteri Keuangan Purubaya ini akan menjadi penentu arah disiplin fiskal Indonesia 2026. Jika mulus, tidak hanya ekonomi yang bergerak, tetapi kepercayaan investor terhadap Indonesia. Zevanya Situmeang, Muhammad Zamzari, Kompas TV, Jakarta. Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa memastikan perombakan APBN 2026 tetap akan disiplin supaya fiskal pemerintah tetap sehat. Lantas akankah gebrakan Menkeu Purubaya sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto? Kompas Bisnis akan mengulasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Selyos Bima Yudhistira. Selamat pagi Mas Bima. Selamat pagi.
Ya, Mas Bima, ini kita lihat Menkeu merombak APBN 2026 nih, mulai dari target pendapatan, kemudian belanja, sampai defisit semuanya ini naik gitu ya. Terus bagaimana menjaga APBN kita yang ekspansif ini tetap disiplin tapi tetap prudent juga gitu? Yang jelas APBN itu perlu untuk lebih ekspansif. Kenapa? Karena memang selama ini masalahnya ada di sisi fiskal. Di sisi fiskal yang akhirnya menghambat ekonomi, seperti misalnya efisiensi anggaran yang dilakukan sejak awal tahun 2025. Tapi pertanyaannya, kalau dia mau ekspansif, pos belanja apa yang harus dilakukan ekspansi? Nah, itu yang menjadi pertanyaan krusial. Karena bukan hanya sekedar nominal, tapi juga kualitas belanjanya. Kalau yang diekspansifkan adalah belanja yang terkait dengan infrastruktur dasar, pelayanan publik, yang terkait dengan ketahanan pangan, itu nggak ada masalah. Tapi kalau ada belanja-belanja yang dikalahkan hanya untuk misalnya menaikkan pos anggaran belanja yang lainnya, nah ini harus hati-hati. Contohnya transfer daerahnya naiknya hanya kecil, tapi sebenarnya dibandingkan tahun 2025 kan turun. Tapi dia mengorbankan apa? Transfer daerah yang kenaikannya tidak terlalu tinggi. Salah satunya adalah mengorbankan misalnya belanja pendidikan itu sebagian diambil untuk makan bergizi gratis. Kemudian ada kenaikan anggaran pertahanan, anggaran keamanan yang nilainya cukup tinggi. Nah, ini yang harus diatur oleh Pak Purbaya ke depan ini adalah memastikan mana pos-pos belanja yang memang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua adalah pos belanja yang langsung berdampak kepada daya beli masyarakat. Tapi kita harus apresiasi nih, ada beberapa yang mulai muncul dari Pak Purbaya. Ini satu, dia menolak tax amnesty. Artinya menutup defisit APBN yang melebar, tidak menggunakan jalur tax amnesty karena beresiko pada moral hazard, orang jadi nggak percaya lagi sama pajak karena terus-menerus diampuni. Ada lagi misalnya menggantikan subsidi listrik ya secara bertahap ke depannya itu kepada pembangkit listrik dari energi terbarukan, dari panel surya. Ini hal yang harus diapresiasi karena memang ongkos produksi listrik di Indonesia naik turun karena masih bergantung dengan batu bara. Pak Purbaya ini sejalan dengan dukungan dari publik untuk bisa mendapatkan energi yang lebih bersih, tapi juga ongkos produksi ke depan dari listrik bisa jadi lebih aman. Itu artinya ada hal yang harus diawasi, dimonitoring bersama, sehingga pelebaran defisitnya bisa dorong ekonomi, konsumsi, lapangan pekerjaan. Tapi di sisi yang lain juga ada hal-hal yang harus didorong atau diapresiasi terkait dengan gebrakan Pak Purbaya, terutama dua hal itu. Kalau menolak tax amnesty, solusi dari penerimaan negaranya apa? Nah, kita kan banyak tuh, ada 254 triliun rupiah. Selyos itu memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan. Salah satunya adalah pajak-pajak yang bocor di sektor sumber daya alam, sawit, batu bara, timah, emas. Itu banyak yang datanya nggak matching, itu kalau dilihat kepatuhannya maka akan ada sumbangan besar pada pendapatan negara. Ada lagi misalnya soal pajak karbon, regulasinya sudah ada, dijalankan aja. Itu bisa meningkatkan penerimaan, uangnya bisa menggunakan untuk berbagai keperluan di sisi subsidi energi. Jadi banyak hal yang bisa dikreasikan dengan Pak Purbaya, tapi kita lihat ini eksperimen tidak hanya gebrakan sesaat, tapi akan terlihat sebenarnya dalam postur final APBN 2026 harapannya. Oke. Kalau kita bicara soal tadi pos belanja, Mas Bima, kan ada satu yang menjadi fokus dari Pak Purbaya juga ini soal transfer ke daerah yang naiknya dari 650 sampai ke 693. Ini menurut Anda cukup besarkah? Signifikankah kenaikan ini? Kemudian efek gulirnya ke pertumbuhan daerah seperti apa? Apakah cukup, Mas Bima? Ya, kalau dibandingkan dengan RAPBN 2026 era Bu Sri Mulyani naik transfer daerah. Tapi kalau dibandingkan dengan anggaran 2025 transfer daerah masih turun. Jadi artinya yang harus di top up lagi memang transfer daerah. Pak Purbaya harus melihat bahwa ini era otonomi daerah. Daerah itu berhak untuk mengatur sumber anggaran, pendapatan daerah, transfer dari pusat ke daerah, itu punya ruang sehingga daerah tahu apa yang harus dilakukan perbaikan. Tapi memang sejak dulu isunya adalah daerah ini kalau sudah diberikan uang begitu besar, apa masalahnya? Korupsi, inefisiensi anggaran,
beberapa daerah pemekaran baru itu 70-80% anggarannya habis untuk belanja birokrasi, belanja ATK, belanja pegawai, belanja perjalanan dinas. Ada banyak kritik terhadap anggaran di daerah, tapi kalau anggaran porsinya terlalu kecil, maka yang terjadi adalah kondisi seperti banyak daerah seperti Pati. Akhirnya PPB-nya naik, pajak-pajak retribusi naik, warung diintip dengan CCTV, sehingga didorong kepatuhan pada usaha-usaha yang sifatnya informal, jadi nggak pas. Jadi kalau Pak Purbaya ingin melakukan penyesuaian terhadap transfer ke daerah, maka Pak Purbaya harus mendorong dong tim asistensi bagaimana caranya Pemda ini bisa efektifkan belanja sekaligus cari penerimaan yang kreatif. Jadi banyak Pemda itu mulai mencari penerimaan dari ekonomi kreatif, ekonomi basisnya budaya, ekoturisme misalnya, dan sumber-sumber pertanian yang berkelanjutan, perikanan yang lebih modern. Jadi Pak Purbaya juga punya tanggung jawab itu. Kalau postur transfer daerah tahun depan sebenarnya masih rendah dibandingkan tahun 2025. Jadi walaupun ditambah tetap harus ada asistensi ya biar efisien dan juga tidak diselewengkan gitu dananya. Tapi Mas Bima, kalau kita bicara soal guyuran likuiditas ke bank yang 200 triliun ini, Mas Bima, diantaranya kan bisa dimanfaatkan oleh Koperasi Desa Merah Putih ini. Kita lagi-lagi ngomongin soal Koperasi Desa Merah Putih. Ini bagaimana pengawasannya kalau melihat Anda ke depannya? Ya, yang menjadi pertanyaan seberapa banyak koperasi, bukan Koperasi Merah Putih berdiri, bukan seberapa banyak titik dari Kopdes Merah Putih. Tapi pertanyaannya adalah seberapa banyak Kopdes yang siap menerima pinjaman kredit. Artinya apa? Manajemennya udah siap, ekspansi bisnisnya juga sudah terukur, proposal bisnisnya jelas. Nah, kalau Kopdes-Kopdes yang memang sudah clear, dia jelas, dia tahu mau kemana dengan uang pinjaman dari Bank Himbara, tentu bank juga nggak akan capek untuk melakukan analisis resiko kreditnya. Tapi kalau ini baru berdiri, kemudian pengurusnya juga belum jelas, apa yang mau dijual, kemitraan dengan BUMN-nya juga misalnya tidak dilanjutkan, maka bank wajar dong, jangan dipaksa untuk menyalurkan likuiditas kepada Kopdes Merah Putih kalau dari sisi Kopdesnya memang belum siap. Karena yang terjadi adalah dua hal. Yang pertama resiko kredit fiktif, karena dikejar target bank-bank BUMN-nya. Yang kedua adalah NPL atau kredit macetnya juga bisa mengalami kenaikan. Maka memang harus diseleksi lagi. Tidak selalu penugasan itu dipenuhi 100%. Karena ini adalah rezimnya perbankan, di situ ada dana deposito dari masyarakat, dana simpanan dari pelaku UMKM, maka harus menyalurkan betul-betul pinjamannya ke sektor yang produktif. Kalaupun uangnya dari likuiditas dari pemerintah, itu adalah pajak kita bersama. Maka itu harus dipastikan Bank Himbaranya prudent. Bank Himbaranya memang betul-betul bisa tepat sasaran. Satu lagi adalah, gimana nih caranya di luar dari Kopdes Merah Putih, pinjaman produktifnya bisa tersalurkan. Kuncinya adalah dari demand side, atau dari sisi permintaan. Maka yang harus didorong adalah belanja produktif, kemudian pajaknya juga perlu ada relaksasi ke kelompok menengah ke bawah, sehingga permintaan itu nanti akan bilang ke Bank Himbara, udah deh Pak, saya bantu untuk bisa mendapatkan pinjaman, saya calon debiturnya, karena memang saya butuh 5 bulan ke depan mau buka 5 cabang atau 10 cabang toko. Nah itu bisa muncul, Bank Himbaranya juga happy karena memang permintaannya murni, bukan hanya karena diberi penugasan ke program pemerintah. Oke, demand produktif yang benar-benar dari bawah, dari masyarakat gitu ya, yang kita perlukan. Koperasi Desa Merah Putihnya juga harus diperjelas operasional kalau misalnya mau diguyur uang dari pemerintah seperti itu. Tapi Mas Bima, ini kan salah satu yang menjadi poin juga oleh Pak Purbaya nih soal makan bergizi gratis. Kalau penyerapannya tidak optimal bakal ditarik itu dananya. Ini seperti apa kemudian seharusnya penyerapan di MBG ini dan seharusnya ditarik kemana ini dana dari MBG? Kita akan bahas usai jeda berikut, Mas Bima. Tetap bersama kami, saudara, di Kompas Bisnis. Kembali bersama kami di Kompas Bisnis, saudara, dan kita masih bergabung dengan Direktur Eksekutif Selyos Bima Yudhistira dan masih membahas terkait dengan perombakan RAPBN 2026 yang dilakukan oleh Menteri Keuangan. Mas Bima, kita bicara soal makan bergizi gratis. Ini Pak Purbaya kan bilang akan
kalau misalnya penyerapannya tidak optimal nanti bakal ditarik gitu anggarannya. Nah kemudian Kepala BGN juga diminta nih untuk lapor setiap bulan gitu. Jadi penyerapan yang seharusnya seperti apa di MBG ini dan apakah tepat nanti kalau misalnya tidak optimal dialihkan ke perpanjangan napas bantuan beras? Ya, ini dalam hal ini kita full support Pak Purbaya. Kenapa? Karena pada saat awal MBG, infrastrukturnya, operasionalnya, sampai makanan yang diterima siswa itu kan budgetnya 71 triliun rupiah. Itu di luar dari 100 triliun rupiah yang katanya adalah pencadangan. Jadi kalau 71 triliun rupiah sudah dialokasikan dari pajak atau dari utang atau dari silpa tahun sebelumnya, ternyata sampai bulan Agustus, Juli Agustus, itu serapannya masih kecil sekali itu, masih di bawah 20%, bahkan di bawah 15%. Artinya apa? Ini alokasi jadi dana menganggur, jadi dana yang tidak terserap. Kalau ini terus dilanjutkan dengan sisa 3-4 bulan efektif sejak Agustus, yang terjadi adalah silpanya terlalu besar. Silpa penting, kita punya silpa selisih anggaran lebih ini untuk pembiayaan program tahun depan, belanja pegawai. Tapi kalau silpanya terlalu besar, ini artinya terjadi perencanaan yang nggak matching dengan realisasi. Pak Purbaya benar, tarik aja itu uangnya. Kalau tidak bisa mencairkan, tariknya gimana? Tariknya dimasukkan ke program-program lainnya. Kalau dari posisi Kepala BGN, apa yang bisa dilakukan? Bisa bilang ke Pak Purbaya, ini kelihatannya kalau sampai ke siswa, dari 10.000 sampai ke siswa itu cuma 7.000 rupiah per porsi, apalagi ada kasus misalnya kasus-kasus keracunan, kasus-kasus yang terjadi pada MBG karena masalah kekurangan dana per porsi itu, kalau begitu serapan yang rendah menjadi serapan lebih tinggi dengan per porsi itu 20.000 rupiah. Bisa nggak begitu Kepala BGN? Kalau itu yang terjadi, siswanya happy. Kenapa? Asal nggak dikorupsi ya. Ini isu yang lain. Tapi kalau ada angka yang naik per porsi, serapannya bisa lebih efektif dan siswanya bisa mendapatkan gizi yang lebih bagus daripada porsi yang ada sekarang. Nah, inilah yang harus dilakukan dua pihak. Tapi kalau nggak berubah juga, BGN tetap business as usual sampai akhir tahun akhirnya serapannya kecil, lebih baik dari sekarang ditarik sebagian anggarannya untuk bantuan tunai langsung, ataupun misalnya mendorong penciptaan lapangan kerja di padat karya, bisa juga masuk kepada program terkait dengan kredit usaha rakyat. Jadi uangnya itu langsung berputar lebih cepat daripada makan bergizi gratis. Jadi ini yang harus diselesaikan. Sebenarnya sih nggak perlu bicara ke publik ya, Pak Purbaya. Ya cukup panggil Kepala BGN aja kan. Ini mau ditarik atau serapannya lebih bagus. Karena tahun depan dengan 335 triliun rupiah MBG yang mengambil dana pendidikan dengan kondisi kinerja sekarang, maka tahun depan terlalu besar. Lebih baik Pak Purbaya ambil tahun depan anggarannya untuk makan bergizi gratis. Balikin lagi aja ke pendidikan. Kira-kira begitu. Oke, jadi jangan sampai anggaran yang raksasa ini kemudian malah jadi utang sia-sia karena tidak terserap gitu ya Mas Bima ya. Kemudian kita bicara soal defisit nih Mas Bima, Presiden saat nota keuangan kan bilang yakin gitu defisit bisa 0%. Tapi Menkeu malah naikin di RAPBN 2026 jadi 2,68 gitu ya, masih di bawah 3%. Tapi seperti apa nih Mas Bima melihatnya? Mana yang bakal jadi acuan market? Ini omongannya Pak Prabowo atau omongannya Menkeu ini? Iya, Pak Prabowo itu konteksnya sebenarnya defisitnya bisa nol itu karena Danantara menyumbang penerimaan negara lebih besar ke depannya pada waktu di pidato nota keuangan. Sementara yang real dilihat bahwa defisit 0% belum ada hilalnya nih, belum ada tanda-tandanya. Karena di 2026 defisitnya justru mengalami pelebaran menjadi 2,6% lebih. Tapi apapun itu, apapun Pak Presiden atau Pak Purbaya, pada intinya adalah fiskal yang sehat dan berkualitas itu yang harusnya menjadi diskursus di dalam pemerintahan. Jadi kalaupun 2,6%, bisa nggak ekonominya tumbuh di atas 5,2% atau 5,3% tahun depan? Bisa nggak sektor pekerja formalnya itu semakin banyak porsinya dibandingkan pekerja di sektor informal? Bisa nggak upah rata-rata masyarakat itu naik?
ketimpangannya menurun, kemiskinannya menurun lebih cepat. Nah, itu yang penting adalah outputnya, deliverable-nya. Nah, kalau dari sisi Menteri Keuangan, Pak Purbaya harus berpikir juga, dia punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya, kalau defisitnya menjadi lebih lebar, gimana caranya saya dorong Dirjen Pajak untuk cari penerimaan tanpa membuat masyarakat marah. Tadi ada 254 triliun yang disarankan oleh Selyos tanpa mengganggu daya beli itu bisa. Nah, yang kedua adalah kalau pemerintah harus menambah utang, ada loh sebenarnya solusi utang itu bukan bertambah, tapi program belanja bisa jalan, utangnya berkurang. Maka membuka ruang renegosiasi dengan para kreditur utang. Bilang aja, MBG butuh anggaran 335 triliun. Bank Dunia, ASEAN Development Bank, ataupun dari negara-negara seperti Jepang maupun Tiongkok, bisa nggak utang Indonesia bayarnya nggak usah sebesar yang kemarin, tapi Anda membantu program MBG dengan lebih bagus ke depannya. Nah, itu bisa, jadi beban utangnya bukan nambah, beban utangnya berkurang, tapi program pemerintahnya bisa berjalan lebih bagus. Itu yang namanya pertukaran utang atau debt swap. Jadi cara-cara yang kreatif ini harus terus dicoba, di-exercise oleh Pak Purbaya. Makanya kalau tax amnesty bukan solusinya dan kita mendukung Pak Purbaya untuk menolak kalau ada DPR yang minta ada tax amnesty jilid 3, ya tolak aja itu Pak Purbaya, itu udah bagus. Solusinya apa? Dari Pak Purbaya agar rasio pajaknya itu bisa terus mengalami kenaikan tanpa bikin orang marah. Itu sebenarnya solusinya ada. Jadi tinggal Pak Purbaya ini mumpung lagi confidence, lagi percaya diri, jalankan aja tuh input-input dari publik yang bagus, exercise jalankan. Oke, jadi nggak masalah ya, defisitnya nggak harus 0%, asalkan masih di bawah 3%, ekspansif tapi produktif gitu ya. Jangan sampai ekspansif tapi kemudian tidak terukur, dan jangan lupa nih nambel defisitnya jangan bebani rakyat, harus kreatif juga tadi seperti Mas Bima bilang. Ya. Terima kasih Mas Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Selyos sudah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Selamat pagi Mas Bima. Terima kasih, selamat pagi.